Khadimah fi bayani maratibi tajallidan. Bermula ini suatu khadimah penyempurnaan dan penghabisan yang didalami pada menyatakan segala martabat tajallidan. Artinya bila zat Allah Ta'ala tajalli pada tauhid, zat Allah Ta'ala memang makna tajalli zat, tajalli sifat dan tajalli amal. Artinya Allah Ta'ala kira-kira nekumera, makna nekumera artinya bertemu perasaan yakin bahawa tidak apa saw Allah Ta'ala. Hukum tajalli makna tajalli kedua barang yang berdaya. Hukum tajalli ke-mukri barang yang berdaya zat Tuhan. Paklicin adalah zat Allah Ta'ala yang demikian mulia, demikian murha bertemu raya, bertemu iu raya, barang yang raya itu tajalli. Bertemu iu mulia, barang yang mulia itu tajalli. Barang-barang mulia, hana bertemu mulia. Barang-barang takut, hana bertemu takutlah. Barang-barang terhormat, hana bertemu terhormat, itu tajalli. Tapi barangnya adalah barang terhormat. Ketika ada kalam meri dan bak sebuah tempat yang mengganam, hukum mengganam. Tempatnya ditujukan menghambulai yang ditujukan terasa geli di depannya. Artinya tajalli. Pot lagi geli semua. Lagi anak-anak ini juga. Dia orang buat mau. Kita sama menghambulai. Yang tajalli. Tapi yang kibar barang yang tajallinya. Barang yang berhambulainya kibar benda anak itu. Jadi kebesaran ji, keagungan ji, keburukan ji dan kehilauan ji itu terasa. Jadi dirinya terasa Allah Ta'ala yang khalik, zat yang pencipta alam, zat yang beri rezeki, ubina raya terasa. Berarti dah kebesaran. Yang apabila kira kewajikan yang tidak urung, maka menyatakan ini suatu khadimah pada menyatakan segala martabat tajallidan. Kedari ulimu hai salik bahwasanya tajallidan itu ada 7 martabat. Cara Allah dipengerha, cara Allah memberi hukum, cara Allah kira-kira manusianya memang yakin dan menyaksikan keesaan dan kebesaran Allah tingkat jihna pada tingkat, tetapi ini nyata kali diputino bahkan sampai jih kepada 7 tingkat dan 7 derajat manusia satu dengan satu. Seperti kata oleh Syekh Masyayikhina As-Sayyid Mustafa Ibn Kamaluddin Al-Bikri radhiyallahu anhu di dalam wirid sahur. Ya. Abidun walakinil muluk abiduhum wa indahum qadha lahu sukun khadimah. Abidun walakin al-muluku abiduhum wa indahum adha lahu sukun khadimah. Artinya hamba yang praktek dengan sifat ubudiyah itu, itulah hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya. Tetapi segala raja-raja itu diperhamba oleh mereka itu, dan orang yang menjadi hamba bagi mereka itu berkhidmat baginya segala pun. Dalam penjelasan yang lalu, seluruh makhluk adalah yang ditakut kepada Allah Ta'ala, dan ubina makhluk berkhidmat kepada Allah. Itulah yang merupakan hak kitanya sebagai hamba, sebagai hak yang wajib hadir di Bandung melakukan khidmat dan kadang menghargai dan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada hak menghormati dan menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala
kan merupakan suatu kewajiban adalah berkhidmat pokok, tetapi adalah merupakan lanjutan berkhidmat kan karena hamba, tetapi adalah karena merupakan rahmat Allah yang terpilih, yang lalu dan terlapis dengan hamba. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam keanggap adanya sirrul syukur Allah selama dalam bersyukuri adalah kepada hamba Allah. Artinya kitanya adalah mensyukuri Allah nomor satu, dan yang kedua menajat lupa pula bersyukuri kepada hamba Allah yang nikmat Allah biasa dikirim dari Tuhan, rahmat Tuhan biasa dikirim dari Allah Ta'ala dengan nawasita, dengan perantara. Adakala harta yang terus langsung Allah menjauh, tapi melalui adalah seorang manusia lain. Demikian pula adalah kedudukan langsung terus, tapi yang melalui dengan sebab jaro dengan sebab itu atau lain. Ilmu yang dijuk dari Tuhan langsung dijuk dari Allah Ta'ala langsung, tapi melalui adalah guru-guru yang penuh abjad alimah dan akhirnya. Sehingga kitanya yang merupakan dasar pokok mensyukuri dan menghargai Allah, dan yang kedua mensyukuri pula kepada makhluk yang lain, yang makhluk yang lainnya adalah jalur tertimpa bentuk rahmat Allah. Kemudian menyolagenya bentuk yang nampak katanya abidun, dia itu adalah kagak terkumpullah segala sifat kehambaan. Dan akan dapat sifat-sifat kehambaan, yaitu hamba yang praktek dengan sebuah pemulihan itulah hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya. Membina sifat-sifat yang hak memenuhi kehambaan. Yang pertama, Allah Ta'ala disyukuri kepada dunia atas dasar nikmat. Dan yang kedua, Allah Ta'ala disyukuri pula kepada ulun yang merupakan perantara dengan darahnya turun nikmat. Inilah merupakan manusia yang akan berwadikat hamba yang praktek. Tapi kau menang bentuk bakri. Walakin al-muluku abiduhum wa indahum adhalahu as-sukunu khaliman. Tetapi segala raja-raja itu diperhamba oleh mereka itu. Segala raja-raja itu diperhamba oleh mereka itu. Dan orang yang menjadi hamba bagi mereka itu berkhidmat baginya segala kun ini. Tetapi nyatakan itu al-muluku abiduhu. Ubina urun-urun yang raya-raya kedudukan dalam alam yang dia kenamiat bagi abid. Guna yang dikatakan abidun, urun yang pasti dia hamba Allah, urun yang memenuhi ketentuan tiban hak katanya menjaga Allah Ta'ala, mengkhidmat dan menghormati segala hak Allah. Itu dikira adalah abidun hakim, manusia dan hamba yang pasti bukan hamba Tuhan. Lalu kalau memang kau demikian, dan dalam fikul lainnya dalam bukan abidun, dalam predikat manusia yang telah menjadi dan diakui sebagai hamba Tuhan. Apabila orangnya akan mengakui Allah Ta'ala sebagai hamba Tuhan, yang katanya pun adalah hamba Allah. Apabila hambanya kan akui Allah nyan hamba don, maka ulina udung yang raya-raya nyari-raya dalam roh madu gitu namanya ulina. Dalam kemira, dalam kenyataan, di dalam pengakuan dan di dalam kira-kira perhitungan ubina muluk abiduhum. Kemudian karena ubina raja-raja merupakan hamba bagi ulunji, dan ulun yang menjadi hamba bagi mereka itu berkhidmat baginya segala kun ini. Orang yang menjadi hamba bagi mereka itu berkhidmat baginya segala kun ini. Ulun yang ulunnya kaji ke hamba Allah. Lalu kita lain yang raya-raya dari kebiraya dia ke hamba baginya. So ulun yang akan kaji ke abidun kaji ke hamba, alam akan diikuti dan akan dituruti mereka. Artinya, bahkan itu adalah yang pertama kali you usahakan di ulun yang berkira untuk menjadi hamba Tuhan.
Bahkan dia memang peringkat pertama apabila yang kaji ke hamba Tuhan lebih rayu derajat. Dikarenakan karena raja-raja lain adalah dianggap dia ke hamba ulinya. Bila ulinya kamu betul-betul hamba kepada Allah Ta'ala dan karena aku di Tuhan sebagai hamba, maka kepada ulinya adalah kun itu khadimah. Wa indahu al-alahu kun khadimah. Keulinya adalah tiap pura, tiap saat alam dia khadim orangnya. Orang yang betul-betul dia ke hamba Allah mengaku di Tuhan yang hamba, yang orangnya alam dihargai dan dihormati. Kata-kata alam itu kata-kata yang singkat tapi lebih luas mana. Maknanya manusia payah dihargai orangnya, tumbuh-tumbuhan dihargai orangnya, makhluk lain dihargai orangnya. Sehingga adalah ulunnya menyokong dia ke hamba Tuhan, maka orangnya dihadam oleh hamba lain. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi dia berkata, ya ardu man khadamani fakhdimihi. Nakhitab di Tuhan ba'alam, hai alam, tidak manusia yang kaji berdoa ke hamba lu penuh dikadang dong dengan penghargaan, maka lung ridha dan lung perak pada hai alam gakah madung fakhdimi kadang ji. Kalau tu orang yang gak dikaji hamba Tuhan betul, kau yang japat yang piu alam dikadang dong. Jadi kalau perlu yang bawa katanya wajib ke adalah raja bagi alam, jihadam le madung le raja-raja alam jihadam wajib oleh ke hamba Tuhan. Apabila terdahulu kajian hamba Allah, maka alam akan dihadam hamba Allah. Maka dia alam dihadam hambanya karena akan taklif dihidap di Tuhan. Hai bungau, hai urang, hai benda, urang yang kaji hormati lu kita pada waktu kau hormati dia dah. Nah, ini mana? Syekhuna Al-Arif Billah Maulana Syekh Siddiq bin Umar Khan Qaddasallahu sirrahu bicarakan ulimu bahwasanya kepada hamba mereka itu berkhidmat dirinya segala kun, apalagi kepada mereka itu min babi aula wa ahaqu wa ajdal. Kemudian kata-kata yang merupakan kata-kata indah betul li Al-Arif Billah, makam orangnya kata berikat makam tinggi. Seorangnya adalah Syekh As-Siddiq Umar Khan. Dia berkata di media kali nama. Nepegang oleh beliau, bicarakan olehmu, coba ingat, Buddha fikir, Buddha depu, bahwasanya kepada hamba mereka itu berkhidmat dirinya segala kun, wajan alamnya dihargai dan dihormati manusianya. Apalagi kepada mereka itu membagi Allah, menyau alam betul-betulkah dihargai dan dihormati kepada Allah kepada ulinya, maka pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya menyau alam kan dihargai ulinya, menyau kepada ulinya kan mulia di Tuhan, ulinya untuk menghargai Allah Taala anak ayat yang lain. Indah. Maka di mana nisbah bagi segala raja-raja dalam dunia ini dengan seusyur daripada segala usyur murtabat ini tiada sama. Maka di munasabah bagi segala raja-raja dalam dunia ini dengan seusyur daripada segala usyur murtabat ini tiada sama. Kalau dapat perbandingan raja dunia yang dihargai le dunia, kemudian adalah padina rayu hana 10 daripada harga rayu yang urang yang kamu urang yang kamu khadam Allah dengan sebenarnya, yang urangnya ubina alam dihargai. Kalau demikian nasira rajanya bukan nasar rajanya, lalu kemudian dinale dunia dihargai. Apabila penghargaan yang dihargai di dunia di raja-raja dunia hana adalah 1% daripada harga yang dihargai di dunia, alhamdulillah. Artinya, kalaulah firman manusia di dalam pandangan dunia dianggap mulia sedunia, adi kuota,
dah banding dengan kira-kira penghargaan yang dikadam oleh alam kepada ulun makam pertama Habib hana 1%. Sehingga dengan demikian, kalaulah satu alam yang agak nyerupa dikadam kepada nyo, kalau banding dengan dikadam oleh alam kepada ulunnya hana kira-kira penghadaman di 60%. Tetapi adalah perolehan dan bahagia raja-raja dalam dunia ini terlebih sedikit dan terlebih hina daripada yang demikian itu. Semua adalah perbandingan yang kait khadam di manusia kepada manusia, ketimbang dengan perbandingan yang dikhadam oleh alam turunnya, cuma adalah hanya perbandingan yang paling buruk. Bahkan paling-paling ke raja dunia nyai khadam di raja yang tak tergedi bangsa bodohnya hana mai duduk pada wadung ada kedi sama negara bangsa negara itu ada kedi musirau hana mai baik dari yang kira-kira nahu mai dengan mai ada kata pemaji penduduk Indonesia katanya pada 220 juta musirau hana be absen mai tak bomba raja, tetapi persen yang mai kepada orang pulau cuma sedikit. Maka hinau hanya yang mai urang berai. Tapi tumbuh-tumbuhan pasir bila nanti yang nang kuliah dia hanya pada 6% tu, karena persen manusia adalah lebih sedikit ketimbang dengan makhluk persen yang lain. Artinya kena pegang kuatlah kemuliaan urang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah adalah kan hanya manusia yang menganggap dia mulia, tetapi yang menganggap dia mulia adalah alam termasuk manusia dan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang diperoleh mereka itu yang awliya Allah daripada pekerjaan dunia. Kemudian makam yang menilai yang kedemu dan makam yang kalau nampak ulu-ulu kita kepada makam wali, inilah makam yang hinopulile. Hanafi makam yang nampak di akhirat. Kesimpulan, maka layak ya Allah Taala menyatakan lagi hadis yang pertama yang kada bicara ya ardu man khadamani wa khadimi, lalu dengan hadis yang lain man adzali waliyan faqad adzantuhu bil haram. Semacam yang kira-kira ulun yang kata berdekat wali penuh dengan penghargaan, penuh dengan penghormatan, penuh dengan takdim di pahampat rawai patlun yang doanggap lung sirau aulia dan wali lun. Yang kata berdekatnya manusianya sebagai hamba lun. Nah, orang lain yang memang bengih keji, nah orang lain yang menyakiti keji, nah orang lain yang benci atau ulunnya man adzali waliyan, sawa yang pergi dengan ulunnya kalau anggap God hidup, faqad adzantuhu bil haram. Lebih terawai ke baik bela, prek lu akal lu nyanyi. Allah juga mana? Hana ilanya inau ilanya ringan. Jadi macam mana? Kah jelas orang yang kaji kauliya Allah, baiklah yang lain, benci nonton, dapre bukan Tuhan, dapre lut akal lu ilanya dah. Pakal lu ilanya karena didoa kah benci orang yang lengkap hidup wali. Maka krici kah hai tanggap mulia, baik tempat tanggap najis mulia. Adapun kerajaan akhirat maka yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukan dan kemuliaan yang dimulai di makam yang kedua, kan di urangnya wakri. Urang yang kedua kedudukan urangnya di winaraya. Adapun bertemu kerajaan di urang akhirat, maka dipegang oleh Allah Taala dalam Quran, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila engkau lihat di sana yakni di akhirat, yaitu di dalam negeri syurga, niscaya engkau lihat akan nikmat yang amat banyak dan kerajaan yang amat besar. Lalu yang kedua, ulun adalah karena ulun kaji ke hamba Allah Taala. Ulun kaji ke hamba Allah Taala di dalam pengakuan, ana apa yang li apakah ulun di syurga? Yang apa yang karena Allah bila ulun ada dalam syurga mengaku wilayah hambanya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
Wadkhuli jannati. Urang yang kamu betul-betul Tuhan draw dan hamba draw Allah Taala lagi niu dan lagi nikam. Yang iu kerja dan yang kampiu dan betul-betul menghargai Allah berperang. Kita bangkit tengok roh urangnya dekun. Udkhulu fi ibadi. Nah ibadi mengaku. Draw ke dalam hamba tu. Jadi kata-kata ibadi adalah hamba di dalam pengakuan dan hamba di dalam kejadian. Beda hamba dalam pengakuan dan beda pula hamba dalam kejadian. Hamba kejadian adalah bantu manusia, hamba Tuhan. Pura ulung masjid, pura ulung tangan. Ada kala ulung mukmin, ada kala ulung kafir. Bantu hamba Tuhan. Tetapi itu adalah hamba dalam kejadian. Yang maksud dengan hamba akhirat, hamba di dalam pengakuan. Jadi dalam jumlah hamba dalam kejadian, nyentuh yang dia hamba dalam pengakuan. Menyokong akui Allah Taala berniat dan kenyonyan sebagai hamba, nekul Tuhan, kuduh irja'i ila rabbiki. Gada ada tamarok dalam tubuhnya, jak kenal sajalud, wadkhuli jannati, syurga kalau doa. Jadi benar untuk masuk syurga sesudah jadi diakui sebagai hamba Tuhan. Aulianya kan mengakui Allah Taala adalah sebagai hamba, maka dalam syurga dengan apa? Wa idza ra'aita sama truk di akhirat ra'aita na'iman, ubina nikmat yang telah disediakan oleh Allah Taala, wa mulkan kabira dan kerajaan yang luar biasa. Ubina derajat, ubina turunnya diberi kemuliaan dan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, urang yang kata berikat arif billah dan wali, urang yang kata memperhambakan diri kepada Allah Taala dunia akhirat saja. Raja di dunia, ubina dunia dihormati dan diikuti. Raja di akhirat adalah bertawang dalam syurga dengan nikmat dan adalah kekuasaan yang lebih baik menuju Allah Taala. Dan adakah lagi lebih besar daripada barang yang telah mengada di dalamnya itu Allah Taala? Akan bahwasanya ia itu yang di akhirat dalam syurga kaya itu kerajaan yang amat besar. Padahal engkau ketahui bahwasanya dunia ini sekalian sedikit dengan dibangsakan dengan akhirat yang berkekalan itu, dan bahwasanya kekal pada awalnya hingga akhirnya itu sangat sedikit, dan bahagian tiap-tiap seorang daripada kita ini amat sedikit pula. Kemudian menyolagainya sikap, lagainya pemberian, lagainya memangnya kadui penghargaan dari Allah Taala. Tentu adakah lagi yang lebih besar daripada barang yang telah mengatakan dalamnya itu? Hanali kabur tingkat yang paling raya hanya putra yang akan pulang ke Allah Taala, yaitu di dunia ulungnya lebih raya kemudahan dan kedudukan dikarenakan karena memang dinilai sebagai hamba, dan di akhirat juga demikian. Artinya raya di sini adalah raya, tetapi raya di akhirat dan raya lebih lah raya. Musafak hari ubud kalau ke raya, ada yang musafak hari raya macam raya dunia. Artinya alamnya ubud raya, alam dunia ubud terbatas. Padi kali padi lebar dunia pada mudi walaupun ada ukur tapi itu betul. Akhirat anak itu padi nak baca doa. Hina alam yang terbatas gurunya adalah ganggap raya. Ada yang musafak dalam sebuah rumah tu raya dia ketimbang gurunya orang ini kerana dia berdua keluarga. Ada yang musafak dalam sebuah kampung raya dia. Ada yang musafak ini berdekat dengan mana raya dunia. Anti guna berdekat lain mana raya dalam. Anti negara mana raya. Inilah raya mana. Jadi ke raya sisi punya di akhirat kagak punya raya mereka halali raya. Punya raya dunia kaji terbatas. Tapi raya di akhirat adalah dalam nilai lebih raya. Maka karena alam raya, kedudukan pangkat, kedudukan yang luar biasa, tapi dia bersaing dari raya kita mau di dalam raya. Yang mulai kita lagi besar. Inilah makam wali. Jadi menyonat untuk mencari makam tersebut, memposisikan diri sebagai betul-betul hamba Tuhan. Inilah tiap-tiap seorang orang itu amat sedikit beliau berbanding bagainya bakri adalah hadis rawatnya akan berumpul. Hal tersebut adalah agak langka.
ketimbang dengan persentase ni tak kebanyakan tetapi nak. Lagi dan seperti yang tertulis tengah daripada segala hukuman. Ad-dunya aqallu minal qalil wa asyaquha adallu minal dalil. Ad-dunya aqallu minal qalili wa asyaquha adallu minal dalil. Bermula dunia sedikit daripada segala yang sedikit, dan orang yang asyik akan dia itu lebih hina daripada segala yang hina. Wallahu a'lam. Kun kata-kata hukuman artinya tutur yang tutur Rasulullah dan tutur Allah Ta'ala, istilahnya Quran dan hadis, tetapi adalah tutur ulun yang punya kata-kata hikmah. Istilah orang Aceh tutur si kata umum, hadis kan, ayat Quran kan, tetapi adalah nyaw setnyaw. Orang Aceh kan buat go berterinu Mukmai itu hai bahilanya di kurung betul betul. Baik tamaen dah burung mana pui tutung dia dekat langsung itu omong nyau nyau. Jadi inilah bahasanya itu tutur darinya tutur upama. Pun ke leu yang ahli tutur. Ad-dunya aqallu minal qalil wa asyiquha adallu minad dalil. Dunia semesta dan alam sementaranya merupakan adalah daripada tabla yang ubud dunia yang paling ubud. Mendapat yang ubud dunia paling ubud. Itu makna mendapat nyaw hanagat yang paling hanagat dunia. Nyaw hina yang paling hina dunia. Artinya daudib kita nyaw dalam tempat yang hina. Bahkan karena daudib adalah lamanya, maknanya daudib dalam tempat yang hina, maka sama dengan jik apakah kita nyaw hina atau hina. Itu tergantung kita nyaw. Tapi yang dibicara itu daudib dalam tempat hina. Apakah daudib dalam tempat hina kita nyaw hina? Kelenteng itu bisa jadi adalah hina walaupun daudib dalam tempatnya hina. Dan yang kedua memang dunianya sedikit si ubud daripada barang ubud. Wa asyiquha adallu minad dalil. Orang yang dah mendunia itu adalah daripada segalanya hina ana lain hina. Ana lain ubud niba ubud dunia. Ana lain hanayun niba ulung ngendok dunia. Itu mana ada dunia baik negara reti baik tu modok kemenang. Lalu ubud baik ilai kuara akhirat dunia hanayun. Baiklah yang teringat hina hanayun. Artinya hina hanayun abi wate kalau reput baik hana. Abi wate kalau reput pengalaman hanam daman. Abi wate kalau reput cara hanam daman. Lalu kemudian abi wate kalau reput rezeki wate kalau reput hana. Bayang ada yang lain. Yang hana lainnya kun asyik. Yang adalah hana libro dan ihromnya. Benar jadi ilmu. Tidak begini usaha anak yang meronau anak pakai cip berlangin asyik. Tapi cibit yang ada lagi kebutuhan keluarga, cibit ada lagi kebutuhan akademik, cibit ada lagi yang nabur sosial, itu kesun asyikun di dunia. Maka kun itu asyiquha adallu minad dalil. Mudah-mudahan menjadikan Allah Ta'ala akan kami dan akan kamu daripada orang yang punya syuhud dan adalah pada orang yang punya syuhud dan berfi'an. Sunnah ganti minat dia hai dia di mana tu dia dah kun minat tu. Mudah-mudahan menjadikan Allah Ta'ala akan kami dan akan kamu daripada orang yang punya syuhud dan
dan daripada orang yang mempunyai rindu dan ladha dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafi'il ummah. Ada pegat didiku dengan penjelasan dari pertama kita sampai ayat yang kada kemudian. Lalu didiku sebagai pengarang kitab berikut. Mudah-mudahan ini adalah taraji mengharap lumeh wa Allah Ta'ala pun harapkan diriku menjadikan Allah Ta'ala akan kami. Semoga Allah nepujian longnya tukang pegah menokon. Semoga Allah nepujian long urung pegah penjelasan kita menokon dan akan kamu. Lalu yang mana? Anak pernah kalau tahu le dikunya dan berdoa kederawan dan urung yang ini tidak betul. Kadang-kadang dia alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala nepujian long dan berdoa yang mendung urung yang peduli daripada kita long. Kepun punya orang yang punya syuhud, sila urung yang di dalam tiban menyaksikan Allah Ta'ala dan nepujian pula daripada urung yang punya rindu dan lega dengan kepada Allah Ta'ala dan agama. Tetapi berpuak dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan wasyafi'il ummah dan dengan berkat adalah syafi'il ummah. Nabi adalah dengan nama, Muhammad juga dengan nama, dan yang kedua beliau juga bernama dengan syafi'il ummah. Artinya dengan berkat Rasulullah dan berkat adalah ulun yang berismaat umat guna pujian oleh Allah Ta'ala beranian dan dengannya ulun yang galak dari itu ke agama dan ulun yang berjemuduk yang berjemuduk ke. Inilah merupakan juga akhir daripada penjelasan dan akhir daripada doa yang menyatakan di buku kita. Khatimatun fi bayani maratibi tajallidat. Selesai daripada akhir doa ini menunjukkan yang bahwa karangan dan isi kitab akan mulai berakhir. Ya, kalau penjelasan yang benar, karena ayat doa akan dihidup dengan mendoakan kepada ayatnya. Khatimah fi bayani maratibi tajallidat. Bermula ini suatu khatimah penyempurnaan dan penghabisan yang didalami pada menyatakan segala martabat tajallidat. Artinya bila zat Allah Ta'ala tajalli pada tauhid. Zat Allah Ta'ala memang makna tajalli zat, tajalli sifat dan tajalli amal. Artinya Allah Ta'ala kira-kira nepumerah, makna nepumerah ada bertemu perasaan yakin bahawa tidak apa saw Allah Ta'ala. Tajalli makna tajalli keduduk barang yang berdaya. Mufhum tajalli kedukri barang yang berdaya zat Tuhan. Paklicin adalah zat Allah Ta'ala yang demikian mulia, demikian merha bertemu raya, bertemu iu raya, barang yang raya itu tajalli. Bertemu iu mulia, barang yang mulia itu tajalli. Barang-barang mulia, anak bertemu mulia. Barang takut, anak bertemu takut lah. Barang-barang terhormat, anak bertemu terhormat, itu tajalli. Tapi barangnya adalah barang terhormat. Yang dia ada kalam meris dan dendam. Bak sebuah tempat yang mengganang, mumpung mengganang. Tempatnya diperkenan menghambulai. Yang diperkenan terasa li di depannya. Artinya yang terjadi itu. Pot lagi geli semua. Lagi anak-anak ini juga. Ya, orang buat mau. Diperkenan sama menghambulai. Yang terjadi, tapi yang kibar barang yang terjadinya, barang yang barang boleh kibar benda anak itu. Jadi kebesaran ji, keagungan ji, keburukan ji, dan kehilauan ji itu terasa. Jadi dirinya terasa Allah Ta'ala yang khalik, zat yang pencipta alam, zat yang beri rezeki, ubina raya terasa. Berarti dah kebesaran. Yang apabila keramat kewajikan yang terlalu maka menyatakan ini suatu khatimah pada menyatakan segala martabat tajallidat. Ketahui ilmu hai salik bahwasanya tajallidat itu ada 7 martabat. Cara Allah dipengerah, cara Allah memberi hukum, cara Allah kira-kira manusianya memang yakin dan menyaksikan keesaan dan kebesaran Allah tingkat pada tingkat.
tetapi ini nyata kali diputino bahkan sampai kepada 7 tingkat dan 7 derajat manusia satu dengan satu. Yang pertama kemudian daripada tanzilnya daripada hadrat, kemudian daripada tanzilnya daripada hadrat as-sari, yaitu ibarat daripada zat semata-mata, daripada jadah sifat dan asma, yaitu dibangsakan orang dengan putus daripada isyaratnya. Makna di sini tingkat-tingkat wajar tajalli daripada tanzilnya daripada hadrat as-sari. Apabila Allah Subhanahu wa taala kan pisah tetapi tinjauan anak tinjauan dia keraji sifat yang nama Allah, anak tinjauan buat yang nama Allah ke dalam artian dan mungkin nyodak macam untuk sifat macam untuk nama macam karena menyodak macam anak sifat anak mungkin bisa zat dengan sifat, tetapi adalah dalam sisi tinjauan mengingat macam kepada kiban barangnya. Anak tangin kuasa sifat nanti mengingat macam kepada sifat barangnya ke dalam arti muslim nyata. Apabila memang kata berdikatnya olehnya manusia semata-mata tiada iktibar sifat dan asma, anak tangin kepada sifat Allah, anak tangin kepada asma Allah, anak tangin kepada Allah, dan ada nama zat macam ada ngegah dendrai kamu lawan si konflik, ada ngegah dendrai ada baik dari kubur dia berbuat ngurus kan nyawanya konflik yang paling cukup parah dalam dendrai yang terdengar dendrai ada baik dengan ada berbuatnya kiban juga ada berbuat pola yang ada di luar tu. Jadi pola dia dapat dua punya dendrai kiban dekat ada dua kali kan. Inilah makna yang dalam penjelasan itu. Apabila kata wadikatnya manusia dengan anak memang tengin kepada sifat yang lain tapi dengan yang ada kun aribillah Syekh Abdullah bin Ibrahim Khalil qaddasallahu sirrahu dalam kitab yang tersebut itu bermula wujud Allah itu tiada dapatkan akan kejauh, tiada dapat akan kuntinya pada akal dan adalah pada akal dan pada hisni nekun beliau. Wujud Allah itu tiada dapatkan akan kunhinya dan pada akal dan pada hissi, yakni pada segala pada indera yang lima. Karena bahwasanya tiada baginya hak dan hingga, maka barang siapa menghendaki mendapatkan akan dia dengan jalan ini, yakni dengan jalan akal hissi, niscaya berusaha ia dalam jalan yang mustahil, tetapi tiada dapat setengah jiwa pun daripada yang tiga itu, melainkan dengan jalan kasyaf di sana indah. Nyok kan ada kali itu urung nyekam lempok nyok ke jalan, menyokol lagi nyok jalan adalah ada apakah lempok sulit. Kun arif sedina hingga akhir. Wujud Allah itu tiada dapatkan akan kunhinya pada akal. Allah nah, tetapi hai tukri kiban model dalam akal. Akal hendak nak buat gambaran, baiklah dua barang. Barangnya nah, tetapi kiban nah secara akal hai baik pun nak. Pun kena nyawit, kena sampai ngenahan dan ngegak, capli ke yang model ke dia orangnya ke mana? Jadi kunhi, kan model capli itu, kan model capli itu, model ke kiban model mameh kiban model masam kiban model, sama dengan nyawa yang sarang yang saja barang na sebab. Dia nak pegang keung oleh Allah makhluk, nak pegang pameh dah Allah yang makhluk, nak pegang mazhab yang makhluk. Yang barangnya tapi hendak nak pegang kiban model pameh, kiban model mazhab, kiban model keung. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kira-kira wujud Allah kan wujud adalah bitakif. Kan dengan karena nabahan. Menyaunan tidak urung yang keun di longkang umpok dengan tajalli zat Allah taala. Kiban mana kan? Doktor kering lagi nyawa kan. Bahkan dia mana dan hana juga pada hissi, artinya secara akal haid dan gambar dan
dan secara kejadian hari ini bukan model kiban. Menau di dalam ingatan, laganya bila kita buat gambaran, kiban apa ni? Bila kita boleh tulis kiban model, gambaran dah buat. Kita ingat kita ada kiban model, yang dengan akal kita buat. Apa mana hana itu mengisi, yakni segala panca indera yang lima. Menau, laganya bentuk su, laganya bentuk orang rupa, laganya bentuk rasa, laganya bentuk bayar. Laganya bentuk memang bentuk ji panca indera yang lima bantu ada bentuk. Bahkan kejadian memang ada terjadi Allah Taala bahunya tapi hana menteri dan hana muban karena puasanya ada begininya hak. Allah Taala hana batas dan hana hingga. Allah Taala sabuk zat yang hana batas benar menorayu. Giban batas ke tegau, giban batas merah, giban batas putih. Allah Ta'ala sabda yang tapi hanai batasi li model, hanai batasi li warna, hanai batasi li jihad, hanai batasi li kapubi, dan hanai batasi li hingga dinale. Menyonan barang siapa menghendaki mendapat akan dia dengan jalan ini, menyolagenya memang nana tapi hana menteri, nana tapi hana mupah, nyata yakni dengan jalan akal isi niscaya berusaha ia dalam jalan yang mustahil. Menyo kena fikir kiban yang termasuk kira-kira haji minta buat yang hang lupa. Menyo nak mempegang menteri mustahil. Menteri menau kira-kira ada jadi Allah Taala maklum. Menyo menteri berak model ni mustahil. Menteri takul kedau lupa pegang yang mustahil. Jangankan tak beri penjelasan hingga ulang keduri dalam takul kena jauh hantar semua. Tajalli tapi kiban dalam kata hantar gambar. Tajalli kiban dalam penjelasan anda dapat dalam penjelasan. Bahkan dia menang dikarenakan karena adalah Allah Taala tabodat yang anahat dan tabodat yang anahga. Tetapi tiada dapat setengah jiwa pun daripada yang demikian itu. Jangankan kedua pun musafir daripada betul ada keduri. Malaikat yang baru merumput, baru urunya yang kata merumput dengan jalan kasyaf di sana intaha. Satu-satunya jalan adalah Allah Taala dengan membuka jalan kasyaf. Jadi itu hakikat kasyaf yang kena merumput. Dah dia jalan kasyaf. Wadah yang kena terjadi Allah Taala. Ni pumukhum di Tuhan bakulnya nyawa itu. Wadah yang kena terjadi di pumukhum di Allah Taala lagi nyawa satu. Wadah yang pumukhum di lemah di Allah Taala. Wadah yang kata yang kama kasyaf. Jadi dengar ada pegang liur-liur ulama awal adalah laginya bentuk kasyaf. Sehingga sebagai kenang-kenangan dalam ingatan itu. Kenang-kenangan dalam ingatan itu. Dan kalau anak kejadian anak adanya, tapi terposasikan dengan salinan-salinan berita dari wayang. Beda dengan Musakubang partai almarhum Musakubang. Gitu. Nejak dari almarhum 10 kali. Hikayat daripada guru yang dah dengar daripada betul lisan almarhum Sulaiman tersebut. Hinau nejak kedai HP hana telepon dah. Hana lak ketika hinau ni. Dengar buat berah beliau almarhum Abu Sulaiman dengar buat dengar nak cerita betul dia berapa kali dah benda dia plan buat dalam hotel kat dia beliau ni cak payung dia plan barat terus pas berapa itu sah naik ke haba lu kan tu yang mana pasti dia temu tu itu pasal yang riwayat. Artinya yang riwayat, yang kejadian juga kedua. Kalau ke jak dan Abu Sulaiman buat Aceh, jak balmadu 10 kali. Jak. Andewan dengan lewu, ngepun dua belum pun. Ngedapu ya pun. Karena ada ngedapu. Ya, sebelum tahun 65, sekitar tahun 60 pun 60. Benewo ngedapunya, kenanya ngedapu gom. Panjang jenuh itu pokok sebelah tu. Dapu bunga benewo dapu gom. Tapi anak kalau apa? Jangan berani dengar ni. Anak awak ni. Nanti dapur pohonlah berdoa. Lewat kena wajib kelewat limo. Di dapur jah pelapan tu. Macam dorong berbong ni.
Ke dapur selekun dan dapur igap ke pun yang dapur tu. Yang kasar. Nyoy dekatnya. Ketahui kata Arif billah Sayyidina Abdullah bin Ibrahim Ghaliyul Qadar sallallahu alaihi wasallam, wujud Allah Ta'ala tiada dapat kalahnya, sehingga satu sudut jalan adalah dengan jalan kasyaf. Tidak. Bermula yang pertama-tama daripada segala murtabat tanzil itu, tanzil zat itu, yaitu murtabat ahadiyah namanya. Derajat-derajat yang 7 macam guna adalah yang pertama daripada 7 nama ji, yaitu murtabat ahadiyah. Kiban mana murtabat ahadiyah, kiban, segala penjelasan yang berada itu. Maka dahir padanya segala sifat dan asma, tetapi binasa keduanya itu di dalam zat, dan yaitu murtabat pun di zat Allah Subhanahu wa taala, dan tiada datang murtabat itu murtabat yang lain, tetapi adalah sekalian murtabat yang tersebut itu di bawah murtabat ini jua. Yang pertama-tama adalah daripada segala murtabat dan zat dan zilzat, artinya tajalli zat Allah Ta'ala. Anak hukum tinggai, anak tukri bet darabang itu, karenanya kotarnya. Nak pegang mentang liurunya, ada kena pegang kiban, anak tajalli, anak pegang sih, karenanya akan boy. Katanya baru rinjak orang, dalam tu kalau rinjak orang, baru semua buat rinjak, dia pegang marah. Kiban itu hijrah Rasulullah, betul hukum kiban. Menyau berat tu selit. Apa tu? Katanya orang semua dah. Dia tu bapak haji tu berat. Dia yang dia tu tiba. Karena saya dengar daripada bapak haji, anjir tawak, anjir tepeh dengan gambar dan anjir tepeh dengan cadarwan dengan kita Arab dan kita Yon. Mana cadarwan adalah pinggang rumah hentu. Jadi itu bapak yang kita yang ini yang cadarwan. Tiba cadarwan, pinggang gambar. Dan yang tiba itu. Yang kayak dia pegang itu. Bahkan dia ada pegang, karena ada dukri ni orang. Tapi dia lioi dia pegang kibat cadarwan. Menau kapal, ada yang menau bine, ada yang menau. Ada binenya, ada polisi bine dia tuan. Ada mau pegang, dia tak ada jali. Yang pertama-tama daripada murtabat tanzil itu, tanzil zat yaitu murtabat ahadiyah. Ini nama haji. Maka lahir padanya segala sifat. Dan Allah Ta'ala yang lainnya punya sifat yang kamal dan punya nama terkumpul-kumpul, tetapi sifat dan nama itu adalah binasa keduanya di dalam zat. Sifat dan nama gadah di dalam zat. Artinya bakri, hana memandang kepada nama, hana memandang kepada sifat, tetapi memandang kepada zat. Hana memandang kepada tak pernah ribut, tapi memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kiban lagi pernah ribut anak kaifiah, kiban pernah ribut anak ahad. Kemudian dengan berdua macamnya hanangin kepada nama dan sifat, tetapi berkerinci. Inilah yang kemudian murtabat kun hidah. Murtabat kun hidah, itulah murtabat hakikat dah. Hakikat dah Allah Ta'ala. Hana mikat dengan hana dengan mikat nanti pun hana dengan mikat dengan nama, tapi hakikat dah bakri, hana dah bakri. Mukum indikut na kun hidat hana dah bakri. Dan tiada di atas murtabat itu murtabat yang lain. Artinya pun ada dengan hana, tetapi adalah sekalian itu murtabat yang tersebut itu di bawah murtabat lain. Yang paling tinggi, yang lain nanti dirinya. Masalahnya yang kajilah makam Rasul. Kesalam niyo Allah Taala ulun yang di bawah makam tersebut. Tetapi adalah makam Rasul yang adalah merupakan pon. Menyawang dia biasa kan mustahil, tetapi adalah menyopi dah makam ibu-ibunya. Yang makam tinggi adalah halali jadinya. Dan yang kedua daripada segala murtabat dan zat itu yaitu murtabat wahdah namanya, yaitu lahir daripadanya segala sifat dan asma dengan ijma, yakni perhimpunan, yaitu hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yaitu asal daripada segala yang wujud.
dan hayatnya, maka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Hawatul alam, artinya hakikat alam dan asal segala asya. Karena bahwasanya segala asya itu dijadikan daripada nur Nabi kita, seperti sabda Nabi Sayyidina Jabir radhiyallahu taala an, demikian bunyinya, awwalu ma khalaqallahu nura nabi, awwalu ma khalaqallahu nura nabika ya Jabir, wa khalaqa minhul asya wastahsana tilkal asya. Yang kedua daripada segala murtabat dan zilzat, yaitu murtabat wahdah namanya. Di mana murtabat wahdah namanya, yaitu lahir daripadanya segala sifat dan asma dengan ijma. Takalan sifat Allah Ta'ala satu kiban, takalan dengan nama Allah Ta'ala, artinya kan dikrek tapi dengan secara jumlah, yakni secara perhimpunan. Allah tetapi Allahnya kiban Qahar, Allah juga Allahnya Jamal, Allah kiban Allahnya adalah Fattah, dan demikian pula dengan nama-nama yang lain. Iaitulah yang namanya muzafat mandum asma dan sifat, iaitulah kira-kira hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang yaitu adalah hakikat Rasulullah, asal daripada segala yang mawjud. Ubina barangnya hinan lahi ba Rasulullah ba Nur Muhammad, di mana asal daripada segala mawjud dan hayatnya. Ironinya adalah putra yang hidup, putra yang hidup, putra yang berbeda, putra yang terjadi adalah merupakan bentuk-bentuk lahir daripada Rasulullah. Yang mana adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah hawatul alam. Bermakna hawatul alam, hakikat alam yang ada Nabi. Hakikat alam Nabi. Maka dia hakikat alam Nabi karena putranya dia adalah lahir pada Rasulullah. Dan asal segala asya yang ternyata alam, termasuk pun itulah mereka alam adalah Muhammad, dan seluruh jin adalah terpencil daripada Nur Muhammad. Maka dia menandakan bahwasanya seluruh asya itu bina alam dan puji daripada Nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang dipegang dari Rasulullah bagi Sayyidina Jabir, kun awwalu ma khalaqallahu nura nabika ya Jabir, wa khalaqa minhul asya wastahsana fil kasya. Artinya bermula yang dijadikan Allah Ta'ala itu cahaya Nabimu hai Jabir, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijadikan daripadanya akan segala asya. Kemudian maka bersabda pula ia bagi Jabir itu, bermula engkau itu setengah daripada segala asya. Bermula makna dijadikan itu dilahirkan. Kemudian nya kerap doa ba ada di ujung tu. Tapi ku dah terlalu. Kemudian adalah yang kedua, yang pegang dari Rasulullah adalah Allah Ta'ala awwalu ma khalaqa, yang paling awal yang dipuji oleh Allah Ta'ala adalah Nur Nabi Muhammad. Ketiga, dalam bahasa Rasulullah yang pegang, Lun adalah merupakan barang yang paling awal yang dipuji oleh Allah. Menyalun paling awal barang yang dipuji oleh Allah Ta'ala terpaham yang bahwa lagi yang terpegang di sini pokok hakikat alam Nabi Muhammad. Yang mana adalah Nur Nabi Muhammad God Allah yang jin itu. Bahkan karena adalah nebudot, nebudot sama dengan makhluk, Allah Ta'ala adalah khalik. Nah, kemudian oleh karena yang demikian, Lun merupakan barang yang paling awal yang nebudot, dan rawanahnya Jabir didengar daripada bahagian daripada Lun. Pada tidak ada memang bagian ada yang bibirnya sini. Maka karena dia juga memang terpencil daripada alam. Nah, jadi menyona ubina benda, maka nekul Nabi bagi Jabir bermula engkau setengah daripada asya.
Kemudian bermula makna dijadikan itu bakri, nepude. Nepude ya Allah Taala. Lain wujud, lain pada. Mana? Nepujud ya Allah Taala, nepujud ya Allah Taala menunjukkan antara alam semesta, antara Nabi Adam dengan kita adalah anak tiga orang. Menyamana dengan nepujud Allah Taala pun nepugat bakri Nabi Adam. Malamnya nepugat dengan yang lainnya. Sebenarnya buat Tuhan bertahap. Maka ini bukan itu artinya dijadikan itu didahirkan. Ini benar bukan? Iya benar. Benar terfaham buat Allah Taala bertahap. Ketiga dan yang kedua hadis yang lain Nabi pegang. Ana minallah wal mu'minuna minni. Yang kata. Nabi pegang dari Rasulullah. Ana minallahi wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah dan segala mukmin itu daripada aku. Ya, dalam Mekah itu. Hanya Mekah mana ini? Karena banyak hadis yang pertama kuno adalah lun nepegat oleh Allah Taala makhluk yang pertama. Hadis yang kedua nepegat Nabi ana minallah lun daripada Tuhan kebahagiaan. Kalau bahagia daripada Allah Taala, menyolong bahagia daripada Allah Taala sama dengan adalah nepegat Rasulullah, nepegat Nur Muhammad ba Allah. Yang nepegat Nur Muhammad ba Allah Taala sama dengan di dalam Nur Muhammad nah Allah dalam alam dia pada Muhammad dalam alam pi awak dan dulu. Yo tetap apa itu? Yo okey. Kalau mana tetapi puji ana minallah wal mu'minuna minni, aku daripada Allah dan segala mukmin itu daripada aku. Maknanya bakri adalah lun adalah daripada Allah, ruh jud daripada Allah Taala. Andai kata Allah ana, lun hana, dah bukti khalaqa maula. Lun awal betul. Yang lain lun kaji kerau itu mana? Ana minallah lun kaji kerau. Ada ni kuli Rasulullah lun kaji kerau ni mana Nur Muhammad kan kadim. Menyapukan Nur Muhammad kadim sebanyak kadim Allah. Dilikutna hanai dua hana nya menyoleh nyawa mana lagi adalah hukum la kita boleh nyawa salah. Bina salah ini ke adalah payah ucap. Tapi menyatakan adalah Nur Muhammad adalah merupakan yang paling awal tapi kadim nisbah ketimbang yang lain awal Muhammad nyawa bertabi yang ada dulu. Nyawa nanti kalau perempuan Nur Muhammad kadim artinya apa mana? Lagi kadim belum cunya mengen kedua. Asal Tuhan itu dia kena ini. Tapi miokading Allah Taala lagi wujud Allah kan karena gadahana. Nur Muhammad juga kan karena gadahana. Kada apa kadim Allah apa Nur Muhammad apa. Miokad apa kadim mana-mana kan Allah Taala awwalu ma khalaqa. Ini juga itu kan. Jangan minni bakri. Lun ana minallah lun kajira. Ini juga Allah Taala. Wal mu'minu minni dan al-mu'minu mu'min nanti lahir pada wajib. Ubina ulain dia Allah balon. Kemudian jikalau keliu Rasulullah juga nakun innallaha khalaqa ruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam min dati dia lampu. Wa khalaqal alama bi asrihi min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya Allah Taala itu dah menjadikan akal roh Nabi Muhammad daripada zatnya. Ini lebih parah dan menjadikan ia akan segala alam ini sekalian Nur Muhammad Allah Taala sekaliannya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah oleh Nabi innallaha khalaqa nura nabi min datihi wa khalaqal alama bi asrihi min nuri Muhammad. Dan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala roh Nabi Muhammad daripada zatnya. Zatnya Tuhan. Allah tadi Mayo khalaqa tak lu kudrah redah. Jadi tak lu kudrah redah makan ni menunggu. Yang kalau kudrah redah makan ni menang pun apa saya apa aku beli. Pakai kena kudrah redah tak lu pak. Pak mungkin ada tak lu makan ni menunggu. Jadi baik-baik memang pak dengar tu. Pak kritik Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa juga roh min dzatihi pujibatannya. Awal makhluk yang dibuat oleh Allah Taala Nur Muhammad. Bahan yang berat ya Allah Taala Nur Muhammad bahan apa? Min dzatihi bahan apa?
bahan rau tu. Dia pegat Nabi Adam ya Allah Taala bahan di tanah. Pakai dia mana karena segala Adam dia pegat kalau Hawa nak bahan baku. Segala nak pegat tu Muhammad hana bahan baku. Puji draw Muhammad kan ha min dabihi bai wa Allah. Pakai cip dia pegat Allah Taala Nabi. Innallaha khalaqa wa li awai pegat min dabihi ba'da draw Muhammad. Intinya kuota bahan baku nak pegat ke Muhammad ada pun. Kuota bahan baku nak pegat ke Nabi Adam ada pun tenang min salatin mintik. Karena Nabi Muhammad adalah merupakan makhluk yang paling awal nak pegat. Lalu bahan dasarnya kuota nak pegat. Pak Muhammad nak bahan. Maka dia nak bahan kemudian tulis innallaha khalaqa. Menyohan nak bahan pun ke pegat. Pegat rumah bena kaya bena temen pun pegat itu kemana kau lihat. Jadi menyohan adalah Nur Muhammad nabahan dengan nabahan kan ini. Poci kuota bahan draw Muhammad bahan ada pun yang bahan yang lain Nabi Adam pegat khalaqallahu Adama ala surati. Dia pegat Nabi Adam yang Allah Taala ada rupanya yang hijin rupanya gitu. Rupanya rupa. Hanya pegang rupanya Tuhan, rupanya Adam. Maka dihidik karena juga Nabi Adam ke modern. Ya, Rabbul lahir rupa Tuhan. Yang mana betul cipta Tuhan gitu. Beda pegang di rupa Tuhan, beda pegang di rupa Tuhan. Nama kai biar. Yang dua boh hadinya rupa Muhammad. Mak pegang Nabi Adam hi rupa Tuhan, Nabi Muhammad boleh pegang kata Tuhan. Mudah-mudahan benar ini. Artinya bahwasanya Allah Taala telah menjadikan di akar roh Nabi kita Muhammad daripada zatnya Muhammad dan menjadikan dia akan alam sekalian ini daripada Nur Muhammad. Menyatakan menau dipegat Nur Muhammad ba'da Tuhan, dipegat alam ba'da Nur Muhammad sama dengan mudah-mudah inilah wahdatul ittihad dan dulu. Ba'da damai na Nur Muhammad, ba'da damai na Allah Taala karena Nur Muhammad dia pada Allah Taala. Yang adalah pemahaman yang sangat keliru. Kami kata, jangan berarti kalau kita kan lebih ada orang. Tapi maknanya hanya mana? Apakah dia menang? Menang dari mana? Diulai ke menang dari mana? Khalakan itu aja. Yang tak tidak itu. Innallaha khalaqa sama dengan Nur Muhammad juga dalam Quran. Anak punya dalam Quran anak sama dengan khalaqa makhluk. Punya makhluk hanya minta dihi. Ajib bahkan Allah punya makhluk pada Tuhan ittihad tadi mengurus ittihad antara khaliq dengan makhluk. Maka punya ittihad antara khaliq dengan makhluk menyatulah Allah dengan alam. Inilah yang berulang paham wahdatul wujud, hulul dan ittihad pada na alam na Allah. Maka paham tersebut adalah salah dalam pandangan hukum, bukan sekadar salah Allah biasa, tetapi termasuk salah kesyirikan Allah Taala. Istilah berbahagia kali dan jangan buat sebenarnya seperti firman Allah Taala. Yang kepada ya. Tapi lama lain nanti bilang awalu ma khalaqallahu taala al-qalam. Ya? Awalu ma khalaqallahu al-qalam. Awalu tapi awalu nisbah. Dan nya robot. Bisa jadi awalu ma khalaqa ba'da itu benar. Macam mereka buat kita yang betul salah.
Kalau macam ni, anak lama ikut salah orang macam tu. Hanya agak betul. Dia nyampe macam dia orang berangkat depan lagi tak boleh nak boleh. Jadi adalah kawanan itu. Selama ini min zatiha. Min zatihi. Min zatihi. Zat yang aman. Menyembah Nabi Muhammad bangun min zatihi. Menyembah Nabi Adam ala suratihi. Menyembah pegang-pegang lirai dalam bab ada niat bayi lahir itu nah. Lahir niat sunat adzan pada telinganya dan sunat qamat pada telinganya. Kemudian ujungnya juga hari yang 7 sunat melakukan akikah. Kumpul yang sunat padanya akikah. Kumpul yang sunat lau adzan. Kumpul yang sunat lau qamat. Punyunya tahu. Menyebab demit, menyebab apa? Menyebab tidak akikah punya tahu. Punya demit, punya ramai. Mana lagi? Wah, yang mana itu berapa punya ramai ni tidak ada itu. Malah buahan itu. Karena yang bukan adalah ukuran bang dan kamar punyanya. Tapi karena dengan sifat adalah kena akikah, dia punyung dan memang telinga ramai. Apa dia kalau kita? Nah, kita bukan kena orang tu.